In progress. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada seluruh panitia yang memberikan kesempatan di pagi ini untuk menyampaikan materi yang sangat menarik dengan judul Krisis Kesehatan Mental pada Anak. Apakah itu suatu mitos ataukah fakta? Adapun outline daripada pembahasan pagi ini adalah tentang latar belakang masalah dan maraknya kesehatan mental pada masa sekarang. Selanjutnya tentang banyaknya permasalahan tentang kesehatan mental, ya. Terus hubungannya trauma masa anak dan kesehatan mental pada masa remaja dan dewasa. Dan selanjutnya adalah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Latar belakang masalah. Sampai saat ini, isu-isu tentang kesehatan fisik, nutrisi, dan edukasi itu menjadi perhatian yang utama bagi seluruh masyarakat, ibu-ibu di seluruh dunia. Sedangkan kesehatan mental yang sangat penting itu sering kurang mendapat perhatian. Sehingga informasi, data-data epidemiologik, dan adanya kasus-kasus kesehatan mental itu sangat jarang dilaporkan. Nah, berlawanan dengan hal tersebut, ternyata survei dari anak-anak di Amerika itu menyatakan bahwa 20% anak itu di Amerika pernah mengalami gangguan mental selama masa perkembangannya. Data-data dari rekam medis menunjukkan bahwa dari 225 anak yang terdiri dari 120 anak perempuan dan 105 anak laki-laki pada usia 5-18 tahun dengan ratanya usia remaja, ternyata mereka pernah mengalami mental krisis. Nah, data ini diperoleh dari Detroit Emergency Room Januari 2012 sampai April 2014, jadi cukup memprihatinkan. Nah, adapun mitos tentang gangguan mental di masyarakat adalah sebagai berikut. Nah, depresi itu adalah suatu pilihan, ya. Jadi gangguan mental itu adalah black and white, sehingga tidak bisa diprevensi atau dicegah maupun diobati. Sehingga saya tidak bisa ini menolong orang-orang dengan masalah kesehatan mental karena memang kesehatan mental itu merupakan suatu kelemahan jiwa, ya. Nanti toh mereka tidak bisa mendapat pendidikan dan pekerjaan yang layak. Next slide. Nah, padahal kenyataan di lapangan adalah banyaknya kasus-kasus kesehatan mental pada anak dan remaja, gitu ya. Misalnya risiko untuk mencederai diri, kasus-kasus depresi, kasus untuk agresivitas, dan rendahnya untuk pemahaman terhadap diri. Jadi kasus-kasus ini di lapangan memang sudah cukup banyak, sehingga perlu menjadi perhatian. Nah, dalam hal ini, maka apakah yang orang tua bisa bantu? Karena orang tua itu adalah faktor mikrokosmos. Melihat krisis kesehatan mental tersebut, maka pada tahun 2021, American Academy of Pediatrics bekerja sama dengan American Academy of Child and Adolescent Psychiatry dengan Children's Hospital Association mendeklarasikan emergensi nasional kesehatan mental anak dan remaja, ya. Hal ini berdasarkan fakta, ya, bahwa kalau anak itu batuk atau demam, ya, itu orang tua
segera memberikan pertolongan. Namun kalau anak itu merasa sedih, mudah tersinggung, menarik diri dari lingkungan sekitarnya, orang tua itu menganggap itu hal yang biasa dan cenderung mengabaikannya. Padahal kesehatan mental itu sangat penting karena berdampak pada kesehatan fisik, ya, proses belajarnya, sehingga bagaimana dia nanti bersosialisasi dengan lingkungan, rasa percaya dirinya, dan bagaimana dia berproses saat remaja sampai dewasa. Karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus percobaan bunuh diri yang menjadikan perhatian kita bersama. Nah, melihat hal tersebut, maka sebetulnya ada peluang ya ataupun tantangan ya untuk menghadapi stigma tentang gangguan jiwa, di mana peran orang tua dan lingkungan itu sangat penting ya. Karena apa? Karena keterbatasan daripada sumber daya dan pemahaman tentang gangguan jiwa yang rendah dan juga diagnosa yang sangat kompleks. Untuk itu, maka kita perlu tindakan-tindakan berikut. Nah, karena apa? 32% anak itu pernah mengalami toxic stress di masa perkembangannya. Nah, bagaimana dampak toxic stress pada perkembangan otak? Kita bahas pada slide berikut. Nah, dikatakan bahwa toxic stress pada masa kelahiran akan berdampak pada ini ya apa pruning daripada sinaps-sinapsnya sehingga nanti kecerdasan emosional akan berkurang atau mengalami gangguan. Nah, akibat dari hal tersebut maka akan terjadi gangguan-gangguan sebagai berikut. Nah, ini ya, kalau normal itu neuron-neuron akan terkoneksi dengan baik. Kalau toxic stress maka neuron-neuron akan mengalami lisis, jadi menghambat perkembangan anak secara normal, baik fisik, mental, emosional, dan sosial. Nah, kenapa hal ini perlu dibahas? Karena ternyata gangguan mental itu berlangsung sejak masa kelahiran, masa anak awal, masa remaja, dan bahkan masa akhir kehidupan yang berdampak pada kesehatan fisik, sosial, dan kehidupan selama selama anak itu dibesarkan dari kecil, dewasa, sampai remaja. Di sini perlu pendekatan antara keluarga, faktor biologi, dan pengalaman-pengalaman kehidupan, di mana faktor individu, hubungan interpersonal, sosial kultural itu akan saling mempengaruhi. Nah, faktor-faktor ini, misalnya ya, faktor individu tadi, bagaimana faktor kecemasan seseorang, adanya stresor-stresor di masa kehidupannya, itu nanti kalau diatasi bisa menyebabkan orang itu bisa mandiri. Demikian pula hubungan interpersonal yang kurang efektif, ya. Terus rasa tidak dicintai, dilibatkan itu kalau diatasi bisa menimbulkan komunikasi yang efektif, anak itu merasa dicintai, dilibatkan dan bisa berfungsi secara normal. Nah, dukungan sosial yang rendah juga menyebabkan berbagai macam gangguan jiwa. Nah, bagaimana sih gangguan jiwa yang sering terjadi di masyarakat? Misalnya suatu kondisi kecemasan, irritable, sedih, terus sensitif gitu ya. Gangguan yang banyak terjadi antara lain juga gangguan tidur ya, di mana anak itu nggak bisa tidur atau tidur terus gitu ya. Terus gangguan berbagai macam gangguan fisik tetapi tidak dijumpai gangguan kelainan organik dan juga ada fluktuasi dari suasana perasaan gitu ya. Terus adanya anak itu mulai menghindari pergaulan, terus mudah lelah ya. Nah,
gangguan-gangguan ini ternyata 7,9 juta dewasa menderita gangguan-gangguan mental ya. Ini berdasarkan penelitian-penelitian. Nah, gangguan yang sering terjadi yaitu kecemasan dan depresi, di mana 70%, next slide, di mana 70% dewasa mengalami gangguan-gangguan dalam pekerjaannya ya. Fungsi sehari-harinya 80% mengalami gangguan. Dan gangguan ini 27% mengalami gangguan yang serius dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kasus yang terbanyak adalah depresi yang merupakan kasus yang terbanyak pada usia remaja dan dewasa. Nah, hal-hal yang perlu diwaspadai adalah apabila dijumpai kasus-kasus di mana activity daily living-nya terganggu. Misalnya mandi, menggosok gigi, terus kemampuan dalam sekolah, dan sosialisasi dengan teman, atau dalam bekerja itu mengalami gangguan. Terus adanya elevasi mood ya, misalnya, oh apa tidak bisa tenang, tiba-tiba sedih, tiba-tiba gembira, begitu ya, yang berlangsung demikian cepat. Terus juga adanya agitasi, misalnya cenderung menyerang, mencederai diri sendiri maupun lingkungan, dan perilaku abusif ya, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Nah, hati-hati kalau terjadi mulai anak itu mulai mengisolasi dari dirinya, dari teman-temannya, atau dewasa itu mulai menjauhkan diri dari pekerjaannya, begitu ya. Terus pada kasus yang berat psikotik yaitu mendaya dalam menilai reality, jadi adanya paranoia atau suatu kondisi curiga. Gitu. Nah, berikutnya adalah tanda-tanda bunuh diri ya, atau risiko bunuh diri. Nah, kalau orang itu mulai memberikan milik pribadinya ya, membagi-bagikan, terus mengucapkan say goodbye selamat tinggal, ya, mulai menyiapkan wasiat, surat ya, atau membayar surat-surat kematiannya, atau menimbun obat ya, menyembunyikan senjata. Nah, ini beberapa kasus ada membawa remaja membawa silet, gunting di tasnya begitu ya. Dan orang itu mulai preokupasi terhadap kematian atau merasa tidak berharga ya. Nah, yang lebih perlu mendapat perhatian kalau ada risiko percobaan bunuh diri dari dirinya atau dari keluarganya atau teman-temannya. Hal ini perlu diwaspadai. Nah, bagaimana bersikap seperti menghadapi orang dengan risiko bunuh diri atau orang dengan gangguan jiwa tersebut? Sebaiknya kita tidak terlalu overreacting ya. Banyaklah mendengarkan, tetap waspada, tetapi kita tetap mencari pertolongan. Kita harus tetap sabar ya. Biasanya kita akan ditanya ya kalau mencari sumber pertolongan itu siapa yang melaporkan, terus kejadiannya di mana. Terus nanti juga riwayat-riwayat kesehatan mental, riwayat pengobatan sebelumnya, apakah ada usaha bunuh diri, usaha penyalahgunaan saat faktor-faktor yang berpengaruh, terus adakah gejala-gejala psikotik gitu. Nah, menghadapi kasus yang kompleks, tentunya kita perlu penanganan bersama. Selain orang tua dan keluarga, kita juga harus melibatkan eh, instansi-instansi yang terkait ya. Ini salah satu contoh yang terbaik yaitu kesehatan mental di Manitoba. Jadi melibatkan komunitas di mana kegiatan yang ini akan
mendapatkan hasil yang optimal. Nah, orang tua sebagai lini pertama tentunya perlu membangun komunikasi yang efektif ya dan nyaman bagi anak. Berikanlah waktu bebas untuk anak ya, waktu bermain karena menurut penelitian bahwa 80% waktu anak itu adalah bermain. Kebutuhan bermain itu mengajarkan anak produktivitas ya, juga anak itu sportif dan menimbulkan rasa bahagia. Jadi juga mempertahankan hidup yang sehat, memberikan nutrisi yang cukup, tidur yang cukup, gitu ya, pendidikan yang cukup, sehingga anak itu bisa senang dan berbahagia. Terus sebaiknya orang tua juga menjalin komunikasi dengan orang tua, guru, dan masyarakat. Ya, nah berikut adalah 10 perkembangan yang penting bagi anak. Nah, sebaiknya intervensi itu dimulai sejak kehamilan, begitu ya. Kita mensupport fisik dan mental pada wanita hamil. Karena intervensi selama kehamilan itu ternyata sangat banyak bermanfaat bagi perkembangan anak. Ya, jadi kita juga memfasilitasi ya proses breastfeeding atau pemberian ASI dan mencegah adanya stresor-stresor selama kehamilan maupun menyusui. Nah, yang nomor 6 dan 10 yaitu eh, berikanlah dukungan sosial ekonomi yang cukup ya. Terus untuk anak-anak mungkin fasilitas posyandu itu sangat baik, di mana kita bisa memberikan sarana eh, nutrisi yang cukup, imunisasi, pemeriksaan kesehatan awal bagi anak, penimbangan berat badan, dan mungkin penyuluhan bagi ibu-ibu ya. Nah, kita memberikan literasi bagaimana eh, pola asuh yang baik itu. Nah, misalnya memberikan buku-buku, leaflet, ya, atau penyuluhan gitu. Nah, kita bisa membuat program-program sederhana untuk mendukung keluarga dan juga bagaimana proses belajar yang baik bagi anak-anak. Nah, ke-10 program ini tentunya kalau dijalankan dengan baik akan sangat bermanfaat bagi kesehatan ibu, anak, dan kenyamanan lingkungan. Nah, ini salah satu contoh di mana kesehatan mental itu juga melibatkan community government, sehingga kegiatan ini berlangsung dengan sangat optimal, ya, dalam mendukung kesehatan mental anak-anak sampai remaja akhir. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Berikut kami kenalkan Jurnal Psikiatri Surabaya dan monggo yang mau bergabung di psikiatri anak dan remaja UNER ya. Nah, di sini jurnal psikiatri ini sudah Sinta 3 dan masih free untuk submit sampai publishnya. Berikutnya adalah mengenai SP2 Psikiatri Anak dan Remaja yang pendaftarannya akan dimulai bulan September 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Baik, waktunya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih.